Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina dengan NIM 2302070003 dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palopo. Baik, pada kesempatan kali ini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Islam dan Budaya Luwu. Adapun pembahasan saya yaitu tentang identitas Luwu sebagai bangsa atau suku. Luwu adalah salah satu kerajaan tertua di Sulawesi Selatan dan memiliki sejarah panjang yang membentuk identitas sebagai bangsa atau suku. Identitas Luwu baik sebagai suku maupun entitas politik sangat penting dalam memahami sejarah dan kebudayaan Sulawesi Selatan. Kerajaan Luwu memainkan peran penting dalam perkembangan Luwu, politik dan ekonomi di wilayah tersebut, serta turut mempengaruhi dinamika suku-suku. Pertama, sejarah Kerajaan Luwu. Kerajaan Luwu pada masa periode pra-Islam. Kerajaan Luwu diyakini sebagai salah satu kerajaan tertua di Sulawesi dan bahkan di Nusantara, yang keberadaannya sudah disebut dalam berbagai sumber sejarah Luwu dan tradisi lisan. Berbagai peneliti meyakini bahwa Kerajaan Luwu telah berdiri sejak abad ke-19, meskipun bukti sejarah tertulis baru ditemukan dari periode yang lebih akhir. Periode ini sering disebut sebagai masa pra-Islam, ketika Kerajaan Luwu berfungsi sebagai kekuatan besar dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan kekuasaan politik di Sulawesi Selatan. Pada periode pra-Islam ini, Kerajaan Luwu dikenal sebagai pusat perdagangan dan penambangan, terutama dalam produksi besi. Besi dari Luwu terkenal tidak hanya di Sulawesi, tetapi juga di Nusantara. Wilayah Luwu yang kaya dengan sumber daya alam menjadikan pusat ekonomi penting. Besi yang diproduksi di Luwu seringkali digunakan sebagai bahan baku untuk memenuhi senjata atau alat-alat pertanian yang digunakan di wilayah Sulawesi dan sekitarnya. Hal ini memperkuat status Kerajaan Luwu sebagai penguasa ekonomi yang kuat. Poin kedua, Islamisasi dan pengaruhnya di Luwu. Perubahan besar terjadi di Luwu pada abad ke-15 dan 16 dengan masuknya Islam ke wilayah Sulawesi Selatan. Proses Islamisasi di Luwu tidak bisa dilepaskan dari peran para pedagang Muslim yang datang dari kerajaan-kerajaan lain. Di wilayah lain seperti Aceh, Malaka, dan Sumatera, Islam masuk ke Sulawesi melalui jalur perdagangan yang sudah ada sejak lama, di mana para pedagang Muslim membawa bukan hanya barang dagangan tetapi juga ajaran agama mereka. Salah satu tokoh penting dalam proses Islamisasi di Luwu adalah Raja Luwu, Sultan Malangke, yang diyakini sebagai raja pertama yang memeluk Islam. Perubahan agama ini tidak hanya mempengaruhi kehidupan pribadi raja, tetapi juga membawa dampak besar dalam struktur sosial dan politik Kerajaan Luwu. Luwu kemudian mengganti gelarnya dari Datu menjadi Sultan, menjadikan integrasi Luwu dalam dunia Islam. Ini merupakan titik baik yang signifikan karena Islamisasi di Luwu menandakan perubahan besar dalam tatanan masyarakat dan identitas sebagai politik kerajaan ini. Poin ketiga, hubungan Luwu dengan kerajaan-kerajaan sebagai salah satu kerajaan yang pertama kali memeluk Islam di Sulawesi Selatan, memiliki pengaruh yang besar dalam hubungan diplomasi dan politik antar kerajaan di kawasan tersebut. Pada awalnya, Luwu sering dianggap sebagai pelindung oleh kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi karena usianya yang lebih tua dan pengaruhnya politik serta budayanya yang kuat. Namun seiring dengan berkembangnya kerajaan-kerajaan lain seperti Goa dan Bone, dinamika
maka kekuasaan di Sulawesi Selatan berubah secara drastis. Pada abad ke-16, kerajaan Goa di bawah pemerintahan Sultan Alauddin melalui memperluas kekuasaan dengan menaklukkan berbagai wilayah di Sulawesi Selatan, termasuk Luwu. Meskipun Luwu memiliki hubungan baik dengan Goa dalam hal perdagangan dan Islamisasi, ketegangan politik seringkali terjadi karena persaingan untuk menguasai wilayah dan sumber daya ekonomi Luwu yang dulu dinami. Poin keempat, pengaruh Luwu dalam politik regional. Pengaruh Luwu dalam politik regional tidak hanya terbatas pada Sulawesi Selatan, tetapi juga meluas ke wilayah-wilayah lain di Sulawesi dan bahkan luar Nusantara. Sebagai salah satu kerajaan yang pertama kali memeluk Islam, Luwu memainkan peran penting dalam menyebarkan agama Islam ke wilayah-wilayah di sekitarnya. Proses ini tidak hanya berlangsung melalui jalur perdagangan, melalui hubungan diplomatik dan militer. Poin kelima, identitas budaya suku Luwu. Identitas budaya suku Luwu terbentuk dari berbagai aspek yang mencakup bahasa, sastra, adat istiadat, upacara, seni, dan arsitektur. Kekayaan budaya Luwu ini dipengaruhi oleh warisan masa lalu kerajaan Luwu yang memiliki pengaruh besar di Sulawesi Selatan, baik dari segi politik, ekonomi, maupun agama. Meskipun Islamisasi membawa perubahan besar dalam struktur sosial masyarakat Luwu, banyak elemen kebudayaan lokal yang tetap bertahan dan berkembang hingga saat ini. Adapun bahasa dan sastra. Bahasa memainkan peran penting dalam membentuk identitas budaya suatu suku atau bangsa, termasuk suku Luwu. Bahasa Luwu termasuk kelompok bahasa Austronesia yang merupakan salah satu dialek dari bahasa Bugis yang digunakan oleh masyarakat di wilayah kerajaan Luwu. Meskipun pengaruh bahasa Bugis dan Makassar sangat kuat, bahasa Luwu memiliki ciri khas dan variasi tersendiri yang membedakannya dari bahasa-bahasa lainnya di Sulawesi Selatan. Di beberapa wilayah yang sebelumnya merupakan bagian dari kerajaan Luwu, seperti adat istiadat dan upacara. Adat istiadat adalah bagian penting dari kehidupan Luwu. Adat istiadat adalah bagian penting dari kehidupan masyarakat Luwu dan menjadi pilar yang sangat menjaga identitas budaya mereka. Adat istiadat ini mengatur berbagai aspek kehidupan melalui dari kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Setiap tahapan kehidupan seseorang dalam masyarakat Luwu diatur oleh serangkaian ritual.